Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Hari ini kita akan membahas mengenai cara menghitung PPh dan BPhtB. Apakah ini keluar di soal? Ini keluar di latihan soal. Jadi rumusnya harap dihafalkan. Keluar di soal UPAD, mohon maaf. Keluar di soal UPAD. Rumusnya dihafalkan, yaitu rumus BPhtB 5% dikali NPOP dikurangi NPO-PTKP. Ya. Jadi NPOP ini apa? NPOP ini harga pasar. Kalau NJOP itu ada di dalam PBB. NPO-PTKP ini apa? NPO-PTKP adalah pengurangan, di mana adanya pengurangan ini itu kebijakan tiap daerah berbeda-beda. Ya, nanti kita akan bahas. Kemudian rumus PPh 2,5 dikali NPOP saja, 2,5 kali harga pasar. Misal soal A menjual rumah kepada B dengan biaya transaksi harga jual belinya sebesar 500 juta, dan NJOP PBB-nya yaitu 300 juta. Maka NPOP TKP-nya di Kota Salatiga 80 juta. Berapa BPhtB dan PPh-nya? Jawabannya BPhtB yaitu 5% dikali 500 juta dikurangi NPOP TKP Salatiganya 80, yaitu 21 juta. Kemudian PPh-nya 2,5% dikali nilai pasarnya 500 juta. Kalau ada pertanyaan, yang dihitung biaya transaksi atau NJOP PBB. Jadi kita melihat angka mana yang lebih besar itu yang kita pakai. Kalau misalnya di sini dibalik ya, NJOP-nya 500 juta dan biaya transaksinya 300 juta, maka yang digunakan adalah NJOP-nya. Jadi kita mengambil angka mana yang lebih besar. Kemudian kalau dalam UPAD apakah boleh pakai kalkulator? Tidak boleh, jadi ngitungnya manual. Itu harus cepat juga ya ngitungnya. Dihafalkan NPOP-TKP di kota besar. Waktu soal saya pada waktu itu ada tulisannya seperti ini, NPOP-TKP di kota Salatiga ialah 80 juta. Barangkali di soal rekan-rekan nantinya tidak ada NPOP-TKP-nya berapa, maka rekan-rekan bisa menghafalkan NPOP-TKP-nya di kota-kota besar. Misalnya Semarang 80 juta, Salatiga 80 juta, DIY 80 juta, ini kebanyakan 80 juta ya. Jambi 60 juta, Medan 60 juta, Tangerang 60 juta, Jakarta lumayan 250 juta, Batam 120 juta. Apabila ini informasinya dari rekan-rekan yang bimbel UPAD ya. Jadi kalau misalnya ini ada kesalahan dan ada tambahan, rekan-rekan bisa dikoreksi ya. Dan mungkin rekan-rekan ada yang berbeda dari 80 juta bisa chat di kolom komentar untuk menambah wawasan rekan-rekan sekalian. Kemudian rumus waris, BPhtB sama dengan 5% dikali NJOP ya. Berbeda dengan jual beli, kalau waris ini berdasarkan NJOP saja. Dan dikurangi NPOP TKP. PPh-nya 0. BPhtB warisnya NPOP TKP-nya 300 juta. NPOP PTKP ini di kota-kota besar berapa? Salatiga 300 juta, Semarang 300 juta, Depok 500 juta ini dihafalkan.
Ada lagi, soal pertama. Bapak A mempunyai tanah di kota Jogja dengan harga tanah sesuai NJOP. Sesuai NJOP 700 juta. Bapak A meninggal dunia dan mewarisi dua orang anaknya. Berapa biaya pajak warisnya? Karena NJOP-nya 700 juta dan NPOP TKP-nya di DIY itu 800 juta, maka nihil. Kemudian, apabila Bapak A memiliki tanah di kota DIY dengan harga tanah sesuai NJOP, maka NJOP-nya ini 1,7, berarti dikurangin 800 juta. Hasilnya 45 juta. Terkait perhitungan BPHTB, PPH, AJB, dan waris, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita, kalau hibah, sama seperti waris ya, pakainya NJOP. Kalau hibah itu sama dengan waris ya, dan PPh-nya melakukan, jadi waris nggak perlu bayar PPh, betul. Hibah kalau nggak salah 2,5%. Nanti saya kasih itu ya, PowerPoint-nya ya, yang mengenai hibah. Kalau APHB itu tergantung yang dibagi berapa orang. Dibagi, ya, oke. Kita lanjut ke pembahasan soal. Oke, rekan-rekan sekalian, kita lanjut pembahasan soal yang akan saya bacakan. Rekan-rekan bisa menjawab melalui kolom chat ya. Soal pertama, dasar hukum utama menjadi landasan berlakunya hukum tanah nasional di Indonesia adalah A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, C. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, D. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997, E. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Kak Farika jawab A, Kak Rizky jawab A, Kak Gili jawab A. Benar Ibu Novia? Ya, betul. Jawabannya adalah A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Bisa di bold Ibu Novia jawabannya. Oke, nomor 2. Hak atas tanah yang memberikan wewenang terluas turun-temurun dapat dialihkan dan dapat dijadikan jaminan utang adalah A. Hak guna usaha atau HGU, B. Hak guna bangunan atau HGB, C. Hak milik, D. Hak pakai, E. Hak pengelolaan. Pada jawab C, Ibu Novia, betul? Betul, jawabannya C. Hak milik. Oke, kita lanjut nomor 3. Menurut UU-PA, hak menguasai dari negara atas bumi, air, dan ruang angkasa mengandung 3 fungsi utama. Salah satunya A. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah. B. Menetapkan harga jual beli tanah di pasar bebas. C. Memberikan hak milik kepada setiap warga negara tanpa syarat. D. Melakukan reklamasi tanah di seluruh wilayah Indonesia. E. Menetapkan sanksi pidana bagi pelanggar tata ruang.
Pada jawab A, Bu, betul. Betul, jawabannya A, mengatur dan menganggarkan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah. Oke, kita lanjut nomor 4. Batas waktu maksimum memberikan hak guna usaha yang biasanya diberikan untuk usaha pertanian, perikanan, atau peternakan skala besar adalah selama A. 20 tahun, B. 25 tahun, C. 30 tahun, D. 35 tahun, E. 50 tahun. Ada yang jawab C, ada yang jawab D, Bu. Jawaban yang benar yaitu HGU 35 tahun. Jawabannya D, rekan-rekan sekalian, 35 tahun untuk HGU. Nomor 5. Lembaga yang berwenang melaksanakan pendaftaran tanah, penerbitan sertifikat, dan pemeliharaan data pertanian di Indonesia adalah A. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, B. Kementerian Dalam Negeri, C. Mahkamah Agung, D. Badan Pertanahan Nasional, ATR, E. Dewan Perwakilan Rakyat. Pada jawab D, betul. Tuh, jawabannya D. Kalau dulu pada tahun 1960 ini Kemendagri ya. Kalau sekarang Kementerian ATR. Kita lanjut nomor 6. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA, hak atas tanah yang hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan beberapa badan hukum tertentu yang ditetapkan pemerintah, serta memiliki sifat turun-temurun adalah A. Hak guna bangunan, B. Hak pakai, C. Hak pengelolaan, D. Hak milik, E. Hak guna usaha. Pada jawab D, Bu, betul. Betul, jawabannya hak milik turun-temurun. Kita lanjut nomor 7. Jangka waktu terlama pemberian hak guna bangunan atau HGB di atas tanah negara adalah A. 20 tahun dapat diperpanjang 20 tahun, B. 25 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun, C. 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun, D. 35 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun, E. 50 tahun dan dapat diperpanjang 50 tahun. Pada jawab C, Bu, nomor 7. Betul, HGB itu 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun. Oke, lanjut nomor 8. Tujuan utama dilaksanakannya pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah A. Memberikan jaminan kemudahan bagi investor asing, B. Memastikan kepemilikan tanah oleh pemerintah pusat, C. Menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah, D. Menetapkan harga minimum tanah di pasar bebas, E. Menarik pajak bumi dan bangunan sebanyak mungkin. Pada jawab C, Bu, betul. Betul. C. Menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum bagi hak atas tanah. Kita lanjut nomor 9. Sistem pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan yang ada adalah A. Sistem publikasi negatif, B. Sistem publikasi positif, C. Sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif, D. Sistem torrents murni, E. Sistem feudal modern. Pada jawab C, Bu. Betul. Betul, jawabannya sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif. Lanjut nomor 10. Dokumen yang merupakan tanda bukti hak yang kuat dan sah atas tanah setelah dilakukannya pendaftaran tanah adalah A. Akta jual beli yang dibuat oleh PPAT, B. Surat keterangan tanah dari kepala desa atau lurah, C. Surat pemberitahuan pajak terutang, SPPT atau PPB, D. Sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh BPN, E. Surat izin mendirikan bangunan. Pada jawab D, Bu. Betul, jawabannya D. Sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh BPN. Lanjut nomor 11. Struktur organisasi Kementerian ATR BPN di tingkat provinsi dikenal sebagai A. Kantor Pusat Kementerian ATR BPN, B. Kantor Wilayah BPN, C. Kantor Pertanahan atau Kantah Kabupaten atau Kota, D. Direktorat Jenderal, E. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pada jawab B, Bu, betul. Yes. Ya, betul. Kantor wilayah. Kanwil.
Oke, kita lanjut nomor 12. Jabatan yang memiliki kedudukan rangkap sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang dan sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional adalah A. Sekretaris Jenderal, B. Inspektur Jenderal, C. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, D. Menteri ATR, Kepala BPN, E. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pada jawab D, Bu, betul? Betul, jawabannya D, Menteri ATR, Kepala BPN. Nomor 13. Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian ATR BPN yang memiliki fungsi utama untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, serta pembinaan pejabat pembuat akta tanah adalah A. Direktorat Jenderal Tata Ruang, B. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, C. Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, D. Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, E. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Pada jawab E, Bu, betul? Betul, jawabannya E, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Kalau tata ruang kan mengenai PKKPR, pengadaan tanah itu mengenai adanya permohonan tanah baru ya dari pemerintah, kemudian penanganan sengketa jika ada aduan, ya sebagai pemetaan terkait penataan batas. Oke, nomor 14. Satuan Organisasi Vertikal ATR BPN yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di tingkat kabupaten atau kota adalah A. Kantor Pusat, B. Balai Pendidikan dan Pelatihan, C. Kantor Pertanahan, D. Kantor Wilayah, E. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pada jawab C, Bu, betul? Betul, jawabannya Kanta. Kalau pusat itu tingkat nasional, Balai Pendidikan dan Pelatihan ini STPN, ya. Kemudian Kanwil tingkatnya provinsi, BPSDM ini yang bagian sosialisasi bekerja sama dengan PPAT. Oke, kita lanjut nomor 15. Fungsi utama yang diemban oleh Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian ATR BPN adalah A. Melaksanakan seluruh kebijakan teknis pertanahan dan tata ruang, B. Melaksanakan urusan administrasi dan keuangan kementerian secara keseluruhan, C. Melaksanakan pengawasan intern atas pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan kementerian, D. Merumuskan rencana tata ruang nasional dan daerah, E. Menangani pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pada jawab C, Bu, betul? Betul, melaksanakan pengawasan intern di lingkungan kementerian. Kalau ini Oke. kan tata ruang, kalau administrasi, birokrasi, tata ruang juga ini pengadaan tanah. Oke, nomor 16. Prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh seorang PPAT saat membuat akta adalah azas kebenaran formal. Maksud dari azas ini adalah A. PPAT harus memastikan bahwa semua pihak yang hadir adalah pemilik sah secara material. B. PPAT wajib mencocokkan keadaan fisik tanah dengan data yang ada di BPN. C. PPAT hanya bertanggung jawab pada kelengkapan dan kebenaran dokumen yang diserahkan oleh para pihak. D. PPAT harus memastikan harga transaksi sesuai dengan harga pasar yang berlaku. E. PPAT wajib menolak pembuatan akta jika ada sengketa material atas tanah tersebut. Ada yang jawab C dan jawab D, Bu Novia. Ada yang jawab B. Oke, kita bahas dulu prinsip dasar yang dipatuhi oleh seorang PPAT asas kebenaran formal, yaitu formal berarti kaitannya dengan dokumen. Kemudian A itu pemilik sah secara material. Pemilik sah secara material itu berarti bendanya berwujud. Ya, padahal sertifikat jika atas namanya itu wajib dilakukan pengecekan. Yang punya produk pengecekan BPN. Jadi untuk mengetahui sertifikatnya asli kita harus mengecek ke BPN. Bukan kita yang bisa memastikan ini asli atau enggak. Kemudian yang kedua, wajib mencocokkan keadaan fisik tanah dengan data yang ada di BPN.
wajib mencocokkan keadaan fisik tanah ini dilakukan validasi ya. Ini mencocokkan keadaan fisik tanah di BPN, namun tidak selalu ter-ACC juga. Kemudian hanya bertanggung jawab pada kelengkapan dan kebenaran dokumen yang diserahkan oleh para pihak. Ini bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan dokumen itu kita wajib mengisi ketika kita akan mendaftarkan berkas ke BPN. Itu kita mengisi bahwa PPAT yang bersangkutan memastikan bahwa produk yang berkas yang disampaikan ke kantor pertanahan ini adalah sesuai dengan aslinya, kemudian benar disampaikan dengan lengkap, itu kita wajib tanda tangan di atas materai sekarang ya. Jadi kalau misal daftar HT, daftar jual beli juga ada, hibah, itu kita harus tanda tangan di atas materai. Itu yang dimaksud asas kebenaran formal. Padahal kita sebenarnya juga tidak tahu apakah orang yang menyampaikan itu sama dengan yang di sertifikat. Tapi kita lagi-lagi dicuci tangankan oleh BPN ya istilahnya. Jadi BPN pun tidak mau tahu, tidak ikut bertanggung jawab apabila berkas tersebut itu benar nggak dokumennya yang tanda tangan notaris PPAT-nya ya. Dan cara supaya kita aman juga itu caranya kita juga wajib minta surat pernyataan dari para pihak bahwa dokumen yang disampaikan adalah benar dan lengkap. Ya. Kemudian yang D, PPAT harus memastikan harga transaksi sesuai dengan harga pasar. Ini bisa terlalu mahal atau terlalu murah. Ini nggak bisa dipastikan juga. Pun kalau di Bapenda ini masih terjadi tawar-menawar. Bahkan misal harga realnya 500 juta, namun Bapenda atau BKUD atau BPKPD masing-masing daerah namanya beda ya. Bahkan Bapenda maunya nggak bisa, harga di situ bukan 500 juta, 700 juta. Dan akhirnya deal di 600 juta. Ini juga menjadi pertentangan ya, ketika kita tidak bisa memasukkan harga sesuai dengan harga transaksi realnya. Kemudian PPAT wajib menolak jika ada sengketa. Ini juga benar, tapi dengan alasan khusus. Jadi jawabannya C. Oke, jawabannya C. Kita lanjut nomor 17. Dalam prosedur pembuatan akta jual beli atau AJB tanah, dokumen pendukung yang paling krusial untuk membuktikan bahwa tanah tersebut terdaftar secara legal dan memiliki kepastian hukum adalah A. Fotokopi kartu tanda penduduk para pihak, B. PBB tahun terakhir, C. Sertifikat hak atas tanah, D. Surat keterangan waris, E. Bukti pembayaran biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ada yang jawab C, Bu Novia, nomor 17 C. Iya, Betul. betul, 17C. Kalau yang lain hanya dokumen lengkap saja. Oke, nomor 18. Boleh ke atas, Ibu Novia. Di ke atas ya. Sebelum ditandatangani oleh para pihak dan disahkan oleh PPAT, rancangan akta jual beli wajib dibacakan. Tujuan pembacaan akta tersebut adalah A. Untuk memverifikasi perhitungan PPH dan BPATB, B. Untuk memastikan bahwa PPHT telah melakukan pemeriksaan fisik tanah, C. Memberikan kesempatan kepada para pihak menyatakan kehendaknya dan menyetujui isi akte, D. Mencocokkan tanda tangan para pihak dengan KTP, E. Untuk memberikan waktu kepada PPAT mendaftarkan akta tersebut ke PPN. Pada jawab C, Bu Novia, betul. Betul, jawabannya C. Oke, nomor 19. Akta yang dibuat oleh PPAT wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Selain itu, akta PPAT memiliki kedudukan sebagai akta autentik. Kekuatan akta autentik ini adalah A. Hanya mengikat PPAT yang membuatnya, B. Hanya mengikat para pihak yang menandatanganinya, C. Mempunyai kekuatan pembuktian atau mutlak dan mengikat, D. Hanya mengikat setelah didaftarkan pengadilan, E. Hanya diakui sebagai akta autentik jika ditandatangani di hadapan notaris dan PPAT. Pada jawab C, Bu, betul? Betul, jawabannya C, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Oke, kita lanjut nomor 19. Setelah akta jual beli ditandatangani, tindakan selanjutnya yang wajib dilakukan oleh PPAT terkait akta tersebut dan merupakan inti dari sistem pendaftaran tanah adalah A. Menyimpan akta tersebut selama 30 tahun, B. Mengirimkan salinan akte kepada kepala desa atau lurah setempat, C. Mengumumkan transaksi tersebut di media massa, D. Mendaftarkan atau menyampaikan akta atau peralihan hak tersebut ke kantor pertanahan BPN, E. Mengajukan permohonan penerbitan izin mendirikan bangunan. Pada jawab D, Bu, betul? Betul, 20D mendaftarkan menyampaikan akta peralihan tersebut ke kantor BPN. Oke, kita lanjut nomor 21. Menurut peraturan jabatan PPAT, pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satwa rumah susun adalah A. Notaris, B. Kepala Kantor Pertanahan, C. PPAT, D. Kepala Desa atau Lurah, E. Pejabat Balai Harta Peninggalan. Pada jawab C, Bu, betul? Betul, jadi ini adalah PPAT, kemudian pejabat BPN, ya, kemudian ini camat, bukan kepala desa atau lurah. Ya. Ini ada kata-kata pejabat BPN, bukan kepalanya. Oke, nomor 22. Dasar kewenangan seorang PPAT dalam membuat akte atas tanah atau hak milik atas satu rumah susun disebut sebagai A. Wilayah administrasi provinsi, B. Daerah kewenangan seorang PPAT dalam membuat akte atas tanah atau hak milik atas satu rumah susun disebut sebagai A. Wilayah administrasi provinsi, B. Wilayah hukum pengadilan, C. Daerah kerja PPAT, D. Seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, E. Wilayah kedudukan notaris. Pada jawab C, Bu, betul? C, betul, tapi ini harusnya bukan daerah ya, daerah kewenangan. Nomor 23. Seorang PPAT yang dilarang merangkap jabatan atau profesi tertentu untuk menjaga independensi dan fokus jabatannya. Berikut ini adalah salah satu rangkap jabatan yang dilarang bagi seorang PPAT kecuali A. Advokat atau pengacara, B. PNS, C. Pegawai badan usaha milik negara atau daerah, D. Notaris, E. Jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Pada jawab D, Bu, betul, notaris. Ini kecuali ya. Ya. Oke, nomor 24. Sanksi terberat yang dapat dikenakan kepada PPAT jika terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap sumpah jabatan atau kode etik, seperti melakukan pemufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa tanah adalah A. Teguran tertulis, B. Peringatan keras, C. Skorsing dari jabatan sementara, D. Denda administratif, E. Pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan PPAT. Pada jawab E, Bu, betul? Tuh, pemberhentian dengan tidak hormat. Oke, nomor 25. Seorang PPAT yang merangkap jabatan sebagai notaris diwajibkan untuk A. Memiliki 2 kantor terpisah, satu untuk PPAT dan satu untuk notaris. B. Melaksanakan tugas notaris hanya di luar jam kerja PPAT. C. Mendaftar ulang sebagai notaris setiap tahun. D. Berkantor di kantor yang sama dengan tempat kedudukan notaris. E. Melaporkan setiap pembuatan akta notaris kepada kepala kantor pertanahan setempat. Pada jawab D, Bu, betul? Betul, berkantor di kantor yang sama dengan tempat kedudukan. Nah, Nomor 26. Menurut Kode Etik PPAT, salah satu kewajiban PPAT dalam melaksanakan tugas jabatannya adalah prinsip tidak berpihak. Prinsip ini secara khusus mewajibkan PPAT untuk A. Mendahulukan kepentingan klien yang membayar jasa lebih tinggi, B. Menjaga kerahasiaan isi akte dan semua keterangan diperoleh dari para pihak, C. Selalu membuat akte di bawah tangan non-otentik,
untuk menghindari sengketa. D. Bekerja sama hanya dengan pengembang atau developer yang terpercaya. E. Menolak membuat akte jika salah satu pihak tidak dapat berbahasa Indonesia. Pada jawab B, Bu, betul. Betul, menjaga kerahasiaan isi akte dan semua keterangan yang diperoleh. Yang nomor 27. Seorang PPAT dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada persaingan tidak sehat dengan sesama rekan PPAT. Bentuk pelanggaran etika yang paling jelas dari persaingan tidak sehat adalah A. Menjual jasa pembuatan akta dengan tarif yang lebih rendah dari tarif yang disepakati oleh IPAT. B. Melaporkan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PPAT lain kepada majelis pengawas. C. Menjabat sebagai notaris di kantor yang sama. D. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam akte. E. Menerima klien yang datang dari luar daerah kerjanya secara sukarela. Pada jawab Abu, betul. Ya, persaingan tidak sehat lebih ke A. Nomor 28. Pelanggaran terhadap kode etik PPAT yang diperiksa dan diputuskan oleh sebuah lembaga di bawah naungan organisasi profesi. Lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik di tingkat daerah adalah A. Kantor Wilayah BPN Provinsi. B. Kementerian Agraria dan Tata Ruang. C. Pengadilan Negeri setempat. D. Majelis Kehormatan Daerah IPAT. E. Majelis Pembinaan dan Pengawasan Pusat. Pada jawab D, Bu, betul. Betul, di tingkat daerah ya. Kita lanjut nomor 29. Berdasarkan kode etik, salah satu larangan tegas bagi PPAT terkait dengan kantornya adalah A. Menutup kantor pada hari libur nasional. B. Memiliki kantor cabang atau kantor perwakilan. C. Memiliki akta di luar kantor PPAT. D. Menerima tamu atau klien di luar jam kerja. Pada jawab B, Bu, betul. Tuh, jawabannya B. Memiliki kantor cabang. Gampang ya? Ada benar jawabannya. Oke, nomor 30. Sanksi atas pelanggaran kode etik PPAT memiliki tingkatan mulai dari sanksi ringan hingga sanksi berat. Berikut ini yang termasuk kategori sanksi terberat yang dapat dijatuhkan kepada PPAT adalah A. Teguran. B. Peringatan tertulis. C. Skorsing atau pemecatan sementara dari keanggotaan IPAT. D. Pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan IPA, PPAT. D. Denda administratif. Pada jawab D, Bu, betul. Betul, pemberhentian dengan tidak hormat. Oke, rekan-rekan sekalian, terkait pembahasan soal telah selesai. Kita lanjut ya, Ibu Novia, terkait tips dan triknya. Bagaimana bahas soal UPAT, bagaimana menjawabnya, dan apa saja yang perlu dipersiapkan. Silakan Ibu Novia, waktu dan tempat disilakan. Oke, jadi kita akan masuk ke pembahasan tips dan trik lulus ujian PPAT ya. The first thing ya, jaga jam tidur dan jam istirahat sejak H-7. Nah, karena ini penting banget untuk menjaga kondisi fisik, minum vitamin ya, rajin minum vitamin, jangan sampai terlalu lelah, jangan makan yang kurang sehat, makan makanan yang sehat. Kemudian perbanyak latihan soal karena itu akan melatih ketelitian kita. Jadi ada kata-kata kecuali ya, kecuali, kemudian ada angka-angka yang bikin keliru itu dihafalkan ya. Membuat catatan rangkuman. Jadi setiap undang-undang yang menjadi dasar hukum kalian bedah, membuat catatan rangkuman, poin-poin yang penting apa saja itu dicatat. Dan setelah mencatat, jangan pelit ilmu, sebarkanlah ilmu, karena semakin bermanfaat untuk banyak orang, semakin ilmu itu berkembang, dan kalian nanti insya Allah dapat juga lebih dari apa yang kalian beri. Tetap tenang, banyak berdoa dan berpuasa, mengikuti kegiatan belajar bersama atau bimbel ya. Bimbel ini dulu saya ikut ada 5 bimbel ya, jadi bisa nancep di otak ya, dan juga membedah peraturan-peraturan.
Kemudian kenali pesaing kita. Nah, pesaing kita ini siapa saja sih gitu. Kategori pesertanya ada yang belum menjabat notaris, sudah menjabat notaris, pemegang nilai ujian minimal, yang belum notaris, dan sudah notaris. Misalnya, ini maksudnya gini, pemegang nilai ujian minimal. Jadi ada, kan dalam UPAD itu kan tinggi-tinggian nilai ya. Kalau di Jawa, itu tinggi-tinggian nilai. Namun ada peserta yang sengaja memilihnya itu di luar Jawa. Karena apa? Karena jarang dipilih, misal milih di Papua. Kota Papua misal 5 kota. Dan dia karena sudah tahu mungkin kapasitas otaknya kurang bisa untuk meraih nilai setinggi-tingginya di Jawa, dia memilih Papua yang kuotanya 5, dan delalahnya dia lolos dengan nilai yang mungkin hanya 20. Dengan nilai maksimal itu 140 sekian ya. Nilai maksimal itu enggak bulat 100 tidak, tapi 140 sekian gitu nilai maksimalnya. Dan sedangkan dia milih Papua, lolos karena orang jarang milih di Papua, dan dia nggak perlu berusaha sekuat tenaga, sekeras mungkin untuk milih di Papua. Jadi nilai 20 saja cukup untuk lolos dan masuk rankingan 5 slot tadi. Ya. Pemegang nilai ujian minimal ini ada yang sudah notaris dan ada yang belum notaris. Ya. Yang sudah notaris otomatis akan memilihnya di Jawa ya, karena kebanyakan pada pengen di Jawa. Kemudian triknya apa? Yang pertama, kalian kebanyakan masih fresh graduate kan. Dan yang sudah notaris, dunia notaris dan PPAT berbeda. Ya. Yang ketiga, keempat sudah pernah ngerjain ujian PPAT. Pemegang nilai ujian minimal 80 ya. Tahun 2019 ini ada 735 peserta. Tahun 2022 ada 126 peserta. Ini nilai ujian minimal. Ternyata ada nilai ujian minimalnya 80. Jadi tadi nilai di Papua 20 nggak masuk ya. Jadi harus mengejar nilai ujian minimal 80. Ya. Kategori peserta yang nomor 1 dan nomor 2 ini masih fresh graduate. Nih ya, pesaing kalian nih, fresh graduate, masih senang belajar, masih kapasitas otaknya masih banyak ya. Kemudian yang sudah menjabat notaris tenang, karena dunia notaris dan dunia PPAT beda. 3 dan 4 ini udah pernah ngerjain UPAD. Pasti yang mengulang ujian UPAD adalah yang sudah notaris. Kenapa? Karena mereka pengen dapat wilayah yang menggeret PPAT-nya ke tempat notarisnya. Nih, pesaing kalian ada 1.700 belum ditambah peserta 2023 kemarin. Belum ada datanya yang 2023. Yang minimal 80 ada berapa peserta. Kemudian materinya apa aja ya, yang telah kita pelajari. Triknya, materi yang dipelajari itu harus dimengerti semua. Jangan hanya dihafal. Dimengerti. Membuat rangkuman materi dan rangkuman peraturan, hafalkan dari yang tersulit hingga termudah, update aturan-aturan baru, kayak yang kemarin ya, TRBPN barusan mengeluarkan peraturan baru, pelajari materi yang sedang trending di masyarakat. Materi yang trending di masyarakat itu apa aja? Ya, sertifikat elektronik, penataan batas karena validasinya nggak ter-ACC, aplikasi Sentuh Tanahku, jangan lupa di-download ya aplikasi Sentuh Tanahku ini.
Dipelajari di aplikasi Sentuh Tanahku nih. Dipelajari ya. Jangan lupa download aplikasi Sentuh Tanahku, bentuknya seperti apa. Kalian login ya. Kemudian ada reforma agraria, ini lagi digadang-gadang sama Pak Nusron Wahid, reforma agraria dalam rangka percepatan untuk warga miskin, tapi dalam bentuk tanah pertanian. Tahukah kalian, wis? Tahukah kalian kalau petani-petani ini lagi dikumpulkan dari daerah-daerah untuk mendapatkan seminar di hotel loh. Kalau kalian tahu, itu ada ternyata ya anaknya Mbak Rumah, dia bertani biasanya sehari-hari, terus kemudian kemarin dia ada seminar di hotel Wonosobo, lumayan oke lah hotelnya. Dia senang banget dapat pelatihan seminar di hotel dalam rangka reforma agraria yang ada Pak Nusron Wahid bekerja sama sama Kementerian Pertanian ya. Kemudian mafia tanah yang Nirina Zuber itu, yang terus ada yang si Mbah yang dibohongin itu ya. Jangan lupa ikutin kesehariannya Pak Nusron Wahid di YouTube-nya Kementerian ATR BPN, itu update banget ya. Terus kemudian mengenai patok tanah, itu yang boleh apa aja, harus pakai kayu, besi, beton ya. Ada rarali ya. Rarali itu apa? Layanan royal 1 hari ya. Nggak tahu nyingkatnya gimana, pokoknya kepanjangannya itu. Terus letter C petok D Girik ini lagi viral banget. Tahun 2026 letter C petok D Girik sudah tidak berlaku lagi ya. Hanya untuk sebagai tanda bukti petunjuk lahan sawah dilindungi ini juga karena petani sawah reforma agraria ini sedang digadang-gadang yes, untuk sebagai lumbung emas, lumbung tani, lumbung beras Indonesia ya. Kriteria kelulusan minimal nilainya 80 dan masuk peringkat untuk dapat dikatakan lulus. Sudah menjabat notaris, sebaiknya penempatan PPAT pilih yang pesaingnya sedikit. Ya, karena untuk geret notaris. Nilai 80 saja tidak cukup. Kenapa? Karena harus masuk peringkat di sini. Misal nih, kebutuhan PPAT tempat kedudukan Kota Salatiga adalah 6 orang. Hasil ujian yang memenuhi nilai ambang batas minimal 80 sebanyak 10 orang. Namun tidak 10 orang yang dinyatakan lulus, karena yang lulus hanya yang masuk ke peringkat 1 sampai 6. Dan peringkat ke-7 itu enggak lulus. Berdasarkan waktu juga cepet-cepetan. Horor ini, horor banget pokoknya. Mengetahui trik penilaian. Jadi jumlah soal ujian itu 100 soal pilihan ganda. Oh ini nilai tertinggi 189,9. Bobot nilai sulit plus 3,5. Salah minus 0,677. Mudah plus 2,3. Salah minus 0,33. Sangat mudah plus 1. Salah minus 1. Tidak dijawab 0. Harusnya gimana, Bu? Nggak usah diisi aja kalau nggak tahu. Tapi coba uji keberuntungan kalian. Gimana? Nah, ini. Buat target nilai yang ingin kalian hitung kemungkinan. Misal target nilainya 150, berarti kalian harus membedah nih soal yang harus dijawab berapa. Oh, soal sulit berarti cuma perlu jawab 15. Dan itu harus benar semua ya. Soal mudah itu ada 30 soal yang harus dijawab benar.
Soal sangat mudah ada 30 soal, dan yang nggak diisi dari 100 soal, 25 soal. Enak kan? Cukup jawab 75 soal. Taunya kategori soal sulit, mudah, sangat mudah gimana? Ada tulisannya di pojok pojok kiri bawah, itu kategori soalnya apa? Mudah kah, sulit kah, sangat mudah kan? Ya. Ini dapatnya 150 nilainya. Ya. Jangan lupa mengontrol durasi waktunya, karena durasi waktunya cuma 120 menit. Ya, padahal 2 jam. Ya. Bawa jam tangan, setting waktu, diwaktuin. Satu soal cuma boleh ngerjain maksimal 72 detik. Ya. Misal ujian mulai jam 9 sampai jam 11. Jadi 75 soal kali 72 detik. Jadi cuma boleh 75 soal tuh harus dijawab dalam 1,5 jam. Ya, pada 9.45 harus sudah mengerjakan 50% soal. Pada jam setengah 11 dari 75 soal. Sisa 30 menit untuk cross check dan melihat keberuntungan jawabannya. Blasting, sebelum kalian ujian, survei lokasi ujian, tanya di mana ruang ujian kalian, ruang Amberukmo kah atau ruang Garuda kah, tanya di mana. H-1, tempat parkirnya ada enggak, memungkinkan enggak untuk parkir, atau mending Grab aja. Toilet, kalian harus tanya, toiletnya di mana? Mbok menawa hari H kalian nanti kebelet pipis, jadi kalian tidak membuang waktu ujian. Adakah fotokopi ATK? Siapa tahu kalian juga kekurangan atau kehilangan pulpen. Pakaian apa yang dibawa, alat tulisnya gimana, pakaiannya sesuai dress code ya. Harus pakai sepatu pantofel kah atau apa? Itu akan dicek. Kemudian berdoa sebelum memulai ujian, andalkan Tuhan. Serahkan hasilnya sama yang di atas, kita sudah usahakan yang terbaik, pasrah, legowo ya. Perhatikan petunjuk host atau MC dari sejak regis sampai selesai ujian. Karena plottingnya itu nggak satu step, banyak step. Step pertama ngantri, duduk dulu semua sampai kursinya tuh terisi penuh. Ya. Setelah kursinya terisi penuh, barulah dipanggil satu-satu. Masuknya pun tiga-tiga. Itu hanya verifikasi, identifikasi KTP dan kartu ujian sama. Step pertama selesai, kalian pindah ke ruang tunggu. Step kedua, itu ada pengumuman, ada pengumuman mengenai tata tulis, tata tertib. Dengerin tuh udah mulai deg-degan ya. Itu boleh ke toilet. Ya. Step ketiga kalian masih menunggu arahan lagi sebelum masuk ruang ujian. Step keempat kalian masuk ke ruang ujian. Ya. Stepnya banyak. Dan masing-masing step ini ada host dan MC-nya, diperhatikan. Teliti dalam membaca soal yang panjang dan tidak bisa dijawab, skip dahulu karena satu soal cuma boleh 72 detik tadi. Hasil ujian langsung keluar di depan mata, jadi kalian nggak bisa ngarang cerita nilaiku sekian, karena apa? Karena nilai kalian setelah terpampang nyata di komputer kalian langsung terpampang nyata di layar depan segede gaban, itu nama kalian. Jadi kalian nggak bisa bohong nilai kalian berapa. Dan bahkan di layar yang segede gaban itu difoto cekrek. Kan itu ya, rolling kan. Di foto cekrek langsung dimasukin grup sama teman-teman kalian. Itu kena mentalnya banget ya. Jadi persiapkan dengan matang. Terima kasih. Salam sehat, sukses, dan berkah selalu. Kami mendoakan kalian semoga bisa lolos one shot. Ya, jangan lupa di follow. Khusus yang follow hari ini yang di Notaris Indonesia, auto follow back ya, Kak Zaki.
Iya, baik, Ibu Novia. Oke, rekan-rekan sekalian, kita masuk sesi tanya jawab. Silakan rekan-rekan yang ingin bertanya bisa menulis di kolom chat. Ini berapa udah ada yang bertanya, Ibu Novia. Boleh nanti minta latihan soal, nanti akan dikirim latihan soalnya serta jawabannya ya. Ini ada yang bertanya, izin bertanya Ibu, untuk menghadapi ujian nanti materi-materi 3 hari ini apa sudah mencakup semua poin penting untuk kami atau masih ada bahan lain Ibu? Mohon masukannya. Gimana, Mas? Ini ada yang bertanya, materi 3 hari ini apa sudah mencakup poin-poin yang penting untuk kami atau masih ada bahan lain? Oh iya, untuk poin 3 hari ini masih materi dasar ya. Jadi kalian bisa terus berlatih, terus mencari soal yang lagi viral ya, karena terus berkembang sampai dibukanya ujian PPAT. Karena ujian PPAT ini benar-benar soal-soalnya up to date dan juga kolonial ya. Jadi dari A sampai Z ini tuh digabungkan sama mereka tuh benar-benar banyak banget. Jadi terus rekan-rekan kalau mau nge-share info-info terupdate atau PowerPoint-nya siapa dipersilahkan, tidak masalah. Nanti saya juga bisa sharing soal-soal tahun lalu yang sudah-sudah keluar, itu bisa dipelajari, bisa di print buat rekan-rekan. Oke, kita lanjut Ibu Novia. Ibu, jika sudah notaris penilaiannya bagaimana ya? Jika sudah notaris, penilaiannya tetap minimal harus memperoleh nilai 80. Oke, kita lanjut. Salah 3 kemarin nilainya nggak masuk akal semua. Ternyata memang faktor X. Maksudnya gimana ya Ibu Novia? Ini sebagai Ibu PPAT Kota Salatiga. Soal 3 yang tahun kemarin ya, emang nilainya itu sih lumayan tinggi ya. Kemarin 170-an ya, kalau nggak salah ya. Terlalu hits ya Bu, Kota Salatiga ya Bu, dipilih ya Bu. Karena kota, ya. Tapi ya, Allahu alam, nggak ada yang tahu ya. Oke, kita lanjut pertanyaannya. Bu, jadi tips yang memilih daerah yang jarang dipilih ya Bu, ada nggak? Nah, ini untuk memilih daerah yang jarang dipilih Bu. Jadi selain memilih daerah jarang dipilih, pilih daerah yang jarang dipilih dan slotnya banyak. Jangan milih daerah yang jarang dipilih tapi slotnya cuma satu. Itu namanya benar-benar menguji keberuntungan seumur hidup gitu. Iya. Oke, kita lanjut. Kalau boleh nanti minta latihan soal yang udah ada jawabannya ya Bu, biar bisa jadi bahan belajar. Terima kasih. Mau tanya Bu, kalau ada bimbel batch 2 apa materinya sama atau beda lagi Ibu? Kalau diadakan batch 2 lagi, Materinya tambahan yang peraturan baru mungkin. ini ada lagi, apakah ada pertanyaan lain rekan-rekan sekalian? Ini apakah tahun 2025 ada ujian PPAT? Kalau ada di bulan Desember, kalau nggak ada ya tahun depan. Apakah ada pertanyaan lagi rekan-rekan sekalian sekalian tips dan triknya? Oke, ini banyak Ibu. Apakah maaf, mohon maaf Ibu dari Kak Yeni berkenan untuk grup kelas ini buat lagi latihan soal finishing buat peserta grup ini Ibu. Boleh, ada. Ini ada lagi pertanyaan. Untuk slot dan kuota itu nanti pasti akan diumumkan ya Bu? Iya, diumuminnya H-3 atau H-7 sebelum pendaftaran. Ini ada lagi Bu. Bu, kalau misalnya sudah notaris, apakah memilih tempat lagi? Tetap memilih tempat lagi. Ya, biasa nanti dipilih ya sudah menjabat sebagai notaris biasanya. Oke, lanjut. Jika sudah notaris, apakah boleh memilih daerah lain? Misalnya notaris salah 3, memilih daerah lain jarang dipilih.
Boleh yang memilih daerah lain yang jarang dipilih, asal masuk slot dan minimal nilainya 80. Oke, rekan-rekan sekalian, ada lagi pertanyaan sebelum ditutup? Kalau tidak ada, jika tidak ada kuota Bu yang sesuai penempatan notaris, ini ada lagi Bu, jika tidak ada kuota yang sesuai penempatan notaris bagaimana ya? Nggak apa-apa kan PPA, yang penting lolos ya. Yang penting lolos karena PPAT-nya nanti masuk slot ke notaris. Ini dari Kak Yeni lagi, jadi nanti bagaimana Bu, karena notaris sama PAT tidak sama. Jadi kalau misal udah notaris, bebas mau milih di daerah mana saja karena kedudukan PPAT kan mengikuti kedudukan notaris. Jadi nggak masalah mau ngambil PPAT-nya di mana. Saat jika tidak ada kuota Bu yang sesuai penempatan notaris saat pendaftaran gagal. Saat pendaftaran gagal diulangi sampai berhasil. Iya, biasanya biasanya nggak ada gagal ya Bu pendaftaran ya, Iya, paling biasanya telat pembayaran jarang ada. PNBP ya. Mm-mm. Kalau telat pembayaran PNBP baru gagal biasanya. Ada lagi rekan-rekan sekalian? Tenang aja untuk pendaftaran tuh diterima semua asal syarat-syaratnya terpenuhi, terus kode billingnya juga terbayar. Ya, jadi mau yang daftar 5.000 orang, 10.000 orang diterima, tidak ada maksimal karena syaratnya lolos. Ya. Nah, ini Bu, bagus nih pertanyaan. Jam belajar efektif berapa jam Bu dan tips menghafalnya? Nih, bagai Kalau coba. saya jam belajar efektif, kan tiap orang beda-beda ya. Kalau saya jam belajar efektifnya jam 3 pagi. Ini lagi Bu bertanya, masa tunggu buka kantor setelah UPAT kan 5 tahunan. Jadi nanti kita mengajukan sumpah ya Bu sesuai daerah notaris. Ya, mengajukan sesumpah sesuai daerah notaris. Nanti bisa kalau misal teman-teman eh, dapat PPAT-nya di kota A sedangkan notarisnya di kota B, ajukan dulu sumpah notaris dan bisa ditarik nanti jabatan PPAT-nya ke daerah kerja notaris. Tuh. Ini ujiannya biasa di mana ya Bu? Jakarta atau kota masing-masing? Ada dua ya Bu ujiannya ya? Ada Di dua di Jogja Jakarta sama sama Jogja. Jogja ya. Bisa milih, tidak bisa milih ya. Tidak bisa milih. Ini biasanya per KTP ya Bu? Bila orang-orang yang di timur dapatnya di Jogja. Yang di tengah biasa dapat di Jogja. Yang di barat biasanya dapat di Bogor ya Bu? Bogor atau Jakarta ya? Kemarin sempat ada di Bogor ya, yang baru. Oke rekan-rekan sekalian, sebelum kita tutup, kita akan tag foto untuk sesi dokumentasi. Silakan teman-teman untuk mengaktifkan kameranya. Mohon diaktifkan kameranya rekan-rekan sekalian. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, rekan-rekan sekalian, terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan telah mengikuti bimbel yang diadakan oleh Notaris Indonesia dan terima kasih kepada Ibu Novia Betsy Clarissa atas pemaparan materinya. Saya moderator Zaki Anda Putra. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semua. Jangan lupa di-follow ya Instagram Notaris Indonesia. Nanti di-follow back.